Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas materi internet sehat untuk mata kuliah pengantar teknologi informasi pada Prodi S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Amikom Yogyakarta. Teman-teman semuanya, internet sehat. Nah, ini istilah internet sehat itu awalnya dicetuskan oleh ICT Watch pada 10 Maret 2002. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika menggulirkan program dengan nama Internet Sehat, dan ini tertuang di dalam SK Menkominfo ya. Nah, SK tersebut tentang tim sosialisasi internet sehat. Nah, internet sehat itu merupakan gerakan advokasi literasi digital yang diinisiasi pada 10 Maret 2002 dan terus dijalankan hingga sekarang secara konsisten oleh ICT Watch tadi ya. Jadi sehingga teman-teman mungkin pernah mengikuti atau pernah mendapatkan berita gitu ya, adanya gerakan edukasi bagaimana memanfaatkan internet secara sehat. Nah, internet sehat dan aman atau INSAN. Nah, ini program apa ini ya? Nah, ini adalah suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tujuan apa? Tujuannya adalah mensosialisasi, mengedukasi gitu ya, terus-menerus terkait dengan penggunaan internet secara sehat dan aman. Nah, melalui apa? Melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat. Nah, ini dulu sebelum pandemi ya, ini gerakannya sangat aktif. Di kota-kota besar di Indonesia diadakan seminar-seminar di mana pesertanya cukup banyak, baik dari pelajar, mahasiswa, guru maupun dosen ya. Nah, ini memang digerakkan secara terus-menerus supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia itu memang bisa memanfaatkan internet untuk hal-hal yang produktif gitu ya, untuk hal-hal yang memang positif untuk menunjang kegiatan baik kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan bekerja, berkarya dan lain sebagainya. Nah, di mana internet sehat dan aman ini pembelajarannya melibatkan seluruh komponen masyarakat. Jadi memang dosen dilibatkan, gitu ya, praktisi dilibatkan, demikian juga pihak-pihak yang terkait. Nah, ada internet sehat. Nah, apakah ada internet yang sakit, gitu ya? Nah, ada internet sehat tadi dikatakan bahwa internet digunakan secara sehat, gitu ya. Internet digunakan secara beretika, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga hasilnya baik, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, gitu ya, maupun diri sendiri, begitu ya. Nah, internet yang dibelokkan, gitu ya, internet yang disalahgunakan, gitu ya, internet yang tidak dimanfaatkan secara baik, maka akan menimbulkan hal-hal yang tentu saja berdampak negatif. Nah, makanya di sini dikatakan ada internet sehat, ada internet sakit. Mengapa bisa demikian? Ya karena ini penyalahgunaan ya. Jadi sekarang marak ini penyalahgunaan terkait teknologi-teknologi yang tulang punggungnya adalah internet. Nah, di sini ada studi terkait internet dan kesehatan. Nah, studi ini berlangsung terus-menerus ya. Jadi di sini saya tampilkan gitu ya, yang saya cuplik aja dari tahun 1996 ini kaitannya dengan kecanduan internet sehingga memunculkan gangguan klinis yang baru gitu ya. Nah, ini kecanduan itu identik dengan konotasi yang tidak baik begitu ya, yang negatif gitu ya. Nah, ini kemudian ada juga kecanduan internet, gejala, evaluasi, dan pengobatannya. Wah, berarti kecanduan internet itu harus diobati begitu ya. Nah, ini juga ada kecanduan internet terkait dengan internet yang bermasalah di kalangan anak-anak milenial, anak-anak muda begitu ya. Nah, ini juga di tahun 2019 itu Yayasan Mozilla itu mengeluarkan
laporan tahunan. Ini saya ambil yang tahun 2019 dengan judul The Health of the Internet in 2019, Deepfakes, Bias AI, and Addiction by Design. Jadi ini adalah kesehatan internet di tahun 2019. Deepfake itu adalah teknik untuk membuat materi digital dengan menggunakan teknologi kecerdasan artificial atau AI atau artificial intelligence. Kemudian bias AI. Nah, bias AI itu adalah pemanfaatan AI untuk hal-hal yang akhirnya lebih banyak merugikan begitu ya. Itu ada bias AI. Jadi AI yang kemudian terjadi bias gitu, dimiringkan begitu ya. Dan yang terakhir adalah addiction by design. Jadi kecanduan yang direncanakan. Jadi kalau ada pengguna internet gitu ya, itu mengalami kecanduan gitu ya. Misalkan kecanduan penggunaan media sosial gitu ya. Nah, memang kecanduan itu dikondisikan gitu ya. Memang pengembang media sosial itu selalu melakukan terobosan-terobosan dengan pemanfaatan kecerdasan artifisial, di mana tujuannya apa? Tujuannya adalah mempertahankan jumlah interaksi penggunanya gitu ya. Jadi semakin sering dia berinteraksi dengan media sosial, tentu saja banyak data yang dia setorkan, banyak hal yang bisa diprofilkan dan lain sebagainya. Nah, sehingga kalau kecanduan ya memang itu dibuat, itu memang oleh pembangun media sosial memang selalu dilakukan pembelajaran ya. Jadi semua yang kita setorkan, data kita yang kita setorkan, entah itu kita sadari, entah tidak kita sadari, itu kemudian dikolek datanya dan dengan AI kemudian bisa diprofil. Yang berikutnya, nah ini ya informatika ada di mana-mana gitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya kaitannya ini dengan internet gitu ya. Dulu internet lahir itu untuk keperluan militer gitu ya, utamanya di Amerika Serikat. Kemudian yang berikutnya ada penemuan HTTP, HTML, itu menjadikan internet itu berkembang semakin pesat gitu ya. Kemudian video, audio, multimedia semakin mudah dipertukarkan. Kalau dulu awal-awal adanya internet, data-data yang dipertukarkan basisnya teks gitu ya. Nah, kalau sekarang tidak hanya teks, video gitu ya, audio, multimedia gitu ya, suara gitu, gambar, semakin beragam bentuk data yang bisa dipertukarkan melalui internet. Pada saat ini eranya data digital ya, dengan data dalam bentuk digital tentu saja akan semakin mudah kita dalam mengakses gitu ya, mengirim, memanipulasi, mengganti gitu ya, dan kemudian disebarluaskan. Nah, pada saat ini eranya revolusi industri keempat, eranya masyarakat 5.0, di mana inovasi-inovasi utamanya adalah AI, IoT, Big Data, robotik, dan data science. Di mana tulang punggung utama di balik inovasi itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan artificial. Sehingga pada saat ini informatika ada di segala bidang gitu ya, di mana AI sendiri, artificial intelligence sendiri itu juga berada di balik teknologi-teknologi yang ada pada saat ini. Nah, perkembangan teknologi internet yang demikian pesatnya itu bisa kita lihat dalam ilustrasi gambar yang ada di tayangan depan ini ya. Teman-teman bisa membandingkan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 gitu ya. Teman-teman punya berapa smartphone gitu ya. Dalam smartphone teman-teman ada berapa aplikasi yang terinstal di sana. Kaitannya dengan media sosial. Ada berapa media sosial yang digunakan misalkan ya.
Sangat banyak ya. Semakin kita aktif gitu ya, semakin kita aktif menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis internet, maka akan semakin banyak data yang dapat ditambang dari sana, begitu ya. Nah, ini kaitannya dengan internet sehat tadi ya. Perkembangan teknologi yang bertulang punggung internet itu sangat pesat. Nah, itu kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa menolak gitu ya. Mau nggak mau kita harus beradaptasi gitu ya. Nah, mengapa banyak terjadi penyalahgunaan? Berita-berita pada saat ini ya, beberapa hari ini berita yang banyak diulas adalah terkait dengan aplikasi pinjol ilegal gitu ya. Nah, mengapa bisa demikian gitu ya? Nah, ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan gitu ya. Salah satu bentuk penyalahgunaan kemajuan teknologi internet. Ya, mengapa bisa demikian? Karena perkembangan teknologi yang demikian pesatnya itu tidak diimbangi dengan kemampuan belajar dari penggunanya ya. Jadi ada suatu teknologi muncul, kemudian dipelajari, belum selesai belajarnya, muncul teknologi yang lain lagi, gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kurang bisa mengimbangi, gitu ya, antara teknologi yang bermunculan dengan pengetahuan yang memadai sebelum kita menggunakan. Jadi usahakan ketika kita akan menggunakan suatu teknologi, kita harus tahu di balik teknologi itu terjadi proses apa ya. Mengapa hal itu perlu kita ketahui supaya kita bisa melindungi. Kita bisa melindungi dari dampak hal-hal yang negatif gitu ya. Teknologi itu pasti ada dua sisi ya. Di satu sisi itu memang mensolusi kegiatan-kegiatan kita, mempermudah, memperlancar aktivitas-aktivitas kita, tetapi di satu sisi juga ada hal-hal yang perlu kita antisipasi kaitannya dengan dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, karena kecepatan teknologi tidak diimbangi dengan kecepatan pengguna dalam mendapatkan ilmu dalam di balik teknologi itu sendiri, maka muncul celah keamanan. Nah, ini membuka banyak celah keamanan yang kaitannya dengan internet sehat. Jadi tadi ya segala hal yang dimanfaatkan secara baik, secara bijak gitu ya, secara beretika tentu saja akan menghasilkan sesuatu yang menyehatkan gitu ya, internet sehat. Tapi jika sesuatu itu disalahgunakan gitu ya untuk hal-hal yang merugikan, maka itu akan menjadi internet yang sakit. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk mempunyai kesadaran gitu ya, kepedulian utamanya bahwa semakin banyak menyadari bahwa internet telah mempengaruhi dia mempunyai pengaruh yang cukup signifikan di berbagai bidang gitu ya. Jadi bahwa teknologi itu juga perlu kita antisipasi. Kita tidak mungkin akan menolak teknologi gitu ya. Kita tidak mungkin akan menghentikan kemajuan teknologi, tetapi kita perlu sadar gitu ya atas teknologi itu sendiri. Jadi kita perlu tahu di balik teknologi itu ada proses apa yang terjadi gitu. Supaya muncul kepedulian pada diri kita. Nah, ini hal-hal permasalahan di internet yang teman-teman mungkin juga sering mendengar beritanya gitu ya. Nah, pertama terkait dengan pornografi ya. Jadi teman-teman harus peduli terhadap data pribadi ya. Jadi data apa saja yang sudah di-share gitu ya. Jadi kemudian data apa yang harus di-share itu jangan langsung di-share. Cermati terlebih dahulu. Ini data digunakan untuk apa gitu ya. Kemudian apakah datanya memang layak untuk di-share gitu. Apakah terlalu pribadi gitu ya dan lain sebagainya. Tolong pikirkan tidak hanya untuk saat ini, tetapi teman-teman harus berpikir panjang untuk masa yang akan datang. Kemudian selain pornografi ada bullying gitu ya, sekarang marak. Jadi semakin banyaknya media sosial yang digunakan gitu ya, semakin aktif di media sosial gitu. Itu kemungkinannya akan mengalami bullying juga tidak menutup kemungkinan ya. Nah, kemudian
perjudian. Nah, ini ada perjudian online gitu ya. Kemudian pelecehan, pencemaran nama baik. Nah, ini ya, hati-hati dengan jempol ya. Jadi jangan gampang sekali berkomentar gitu ya. Jangan mudah sekali men-share berita yang belum tentu benar keadaannya gitu ya. Ternyata beritanya berita hoax gitu dan lain sebagainya. Kemudian ini yang lagi hangat-hangatnya ini berita di televisi, berita di portal-portal berita online kaitannya dengan penipuan. Lebih spesifik lagi adalah aplikasi pinjaman online ilegal, di mana korbannya sudah sangat banyak gitu ya, bahkan korbannya hingga depresi, bahkan ada yang kemudian melakukan hal-hal yang akhirnya merugikan, itu juga sudah banyak. Nah, internet sehat. Nah, ini mengedepankan kebebasan berekspresi di internet namun secara sehat, secara bijak ya. Dengan pendekatan apa? Jadi ada self filtering di level keluarga, di level sekolah. Jadi memang orang tua, guru itu memang harus dilibatkan dalam kampanye, dalam sosialisasi gerakan internet sehat ya. Jadi tidak mungkin si anak gitu ya, si siswa gitu melindungi diri sendiri gitu ya, tetapi harus memang dikondisikan lingkungannya memang melindungi juga gitu ya. Jadi memang ada kepedulian dari keluarga, ada kepedulian dari sekolah dalam mengawal si anak, si siswa dalam memanfaatkan internet. Ya. Kemudian peningkatan konten lokal yang positif, bermanfaat dan menarik. Nah, ini semakin ditingkatkan pembuatan konten-konten media pembelajaran gitu ya. Jadi siswa mahasiswa gitu ya mencari bahan belajar kan sekarang semakin banyak dengan adanya internet ya. Sumber-sumber belajar itu banyak gitu ya. Sumber-sumber bacaan itu banyak gitu ya. Sehingga tidak hanya mengandalkan perpustakaan di sekolah, di kampus gitu ya, atau share materi dari guru, dari dosen, tetapi juga bisa memanfaatkan internet. Nah, namun kita tidak bisa menutup mata bahwa konten-konten di internet itu kan tidak semuanya baik gitu ya, tidak semuanya menyehatkan gitu ya, tetapi banyak juga yang mengarah ke hal-hal yang tidak mendidik gitu ya. Nilai kebermanfaatannya tidak ada begitu. Oleh karena itu kita jangan diam saja ketika internet dibanjiri oleh hal-hal yang tidak baik. Nah, oleh karena itu dengan adanya ajakan untuk berinternet secara sehat, maka materi-materi yang baik, materi-materi yang mendidik, materi-materi yang positif itu juga semakin ditambahkan di internet sana. Nah, kemudian pemberdayaan masyarakat madani tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, ini internet sehat ini tidak mungkin akan berhasil jika hanya pemerintah saja yang menjalankan gitu ya, tetapi ini melibatkan banyak pihak dari berbagai kalangan, dari berbagai bidang, dari berbagai profesi. Untuk apa? Untuk sama-sama mensosialisasi gerakan dari internet sehat ini. Jadi tidak hanya sebatas wacana, tetapi memang ada gerakan real ke masyarakat yang melibatkan banyak pakar dari berbagai bidang untuk mengajak masyarakat memanfaatkan internet secara sehat dan bijak. Ya, ada 5 hal penting yang itu akan menentukan bagaimana internet sehat itu akhirnya akan tercipta gitu ya. Nah, 5 hal itu pertama terkait dengan privasi dan keamanan, yang kedua tentang keterbukaan, yang ketiga tentang desentralisasi, yang keempat tentang inklusi digital, yang kelima tentang literasi web. Nah, di bahasan kita pada hari ini, saya hanya akan fokus pada privasi dan keamanan. Nah, teman-teman semua, tadi seperti yang saya sampaikan, adanya bias AI gitu ya, kecerdasan artifisial yang dimiringkan gitu ya, kecerdasan artifisial yang dibelokkan. Nah, tentu saja banyak hal yang sudah
terbantukan dengan penerapan kecerdasan artifisial di berbagai bidang ya. Namun demikian, yang namanya kecerdasan artifisial, dia cerdas karena dia belajar. Nah, dia akan belajar ketika bahan belajarnya itu berimbang begitu ya, tidak condong ke suatu sisi tertentu saja gitu. Nah, ketika datanya memang hanya dipersiapkan untuk satu sisi saja, tentu saja itu tidak adil gitu ya. Menurut saya tentu saja kita membutuhkan sikap yang adil dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Nah, oleh karena itu algoritmanya tidak kemudian dikondisikan untuk menguntungkan satu pihak misalkan, atau data-datanya memang dipersiapkan hanya untuk satu pihak gitu, sehingga dia tidak bisa mengenali pihak yang lain gitu dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Nah, ini adalah yang dikatakan sebagai bias AI yang dimiringkan gitu ya. Nah, dengan kecerdasan artifisial, dengan AI memungkinkan untuk meng-create teks palsu, gambar palsu, video palsu gitu ya. Nah, inilah yang namanya deepfake. Jadi dengan menggunakan kecerdasan artifisial bisa menghasilkan materi digital yang seolah-olah itu seperti aslinya gitu ya. Jadi misalkan menghasilkan sebuah video pidato Pak Obama yang seolah-olah memang itu beneran Pak Obama yang sedang berpidato, tetapi sesungguhnya itu adalah video palsu gitu ya. Nah, ini juga ada aplikasi banyak aplikasi yang sudah ada di internet sana yang kaitannya dengan AI yang bias, misalkan adalah yang Depnut itu ya, jadi aplikasi yang bisa menghilangkan baju dari foto yang diinputkan ke aplikasi smartphone ini, misalkan dan lain sebagainya. Ya, jadi saat ini kan ada jutaan data di internet ya. Data itu bisa bentuknya teks, data itu bisa bentuknya gambar, data itu bisa bentuknya suara gitu ya, data itu bisa bentuknya video. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh program AI untuk apa? Untuk belajar dan digunakan untuk berbagai keperluan ya. Jadi berbagai keperluan. Kemudian kalau kita lihat beberapa program AI yang ada di internet pada saat ini, banyak yang dimanfaatkan dengan untuk keperluan yang tidak benar. Nah, itu yang dimaksud dengan bias AI. Nah, misalkan ada itu ya, ada fake news, ada fake message, ada fake audio gitu ya. Nah, berita palsu, berita hoax gitu ya. Kemudian chat palsu, testimoni palsu gitu. Nah, untuk mendukung aksi-aksi penipuan gitu ya. Nah, suara palsu, percakapan palsu, jadi seolah-olah ditelepon sama saudaranya gitu ya, ditelepon sama orang tuanya begitu ya, kemudian video palsu gitu. Nah ini kalau dilihat, kalau didengar gitu ya, itu seolah-olah memang merupakan hal yang benar-benar terjadi. Nah itulah kecanggihan kecerdasan artifisial. Di satu sisi bisa menjadi sebuah anugerah karena menghasilkan kebermanfaat yang banyak di berbagai bidang, tetapi jika itu disalahgunakan akan menjadi sebuah musibah bagi orang-orang yang terdampak dari situ ya. Jadi ada pihak yang memanfaatkan sehingga ada pihak lain yang kemudian dirugikan, tetapi dia menguntungkan di satu pihak yang di sisi yang lain. Nah, ini ada beberapa berita teman-teman terkait dengan penyalahgunaan internet, pemanfaatan internet secara tidak sehat, utamanya adalah pada yang berbasis kecerdasan artifisial. Jadi di sini ada aplikasi deepfake menyebabkan penipuan dan ketakutan data privasi di Cina, kemudian scammer gitu ya. Scammer itu ternyata dia melakukan aksi-aksi penipuannya itu dengan menggunakan deepfake ya, bisa mengkolek sekian ribu dolar dan lain sebagainya. Nah, kemudian aplikasi deepfake di Cina ini memicu kekhawatiran atas pencurian data pribadi gitu ya, identitas pribadi. Nah, oleh karena itu memang perlu untuk
adanya panduan, adanya etika gitu ya, adanya kepedulian untuk bisa membangun sebuah sistem atau apapun itu yang berbasis kecerdasan artifisial dengan etika ya, dengan kesadaran, dengan kepedulian supaya dia bisa bertindak dengan adil ya. Jadi tidak merugikan orang lain. Nah, ini ada satu film Social Dilemma, di situ nanti teman-teman bisa melihat penjelasan dari mantan petinggi-petinggi media sosial dan mesin pencari ya. Jadi bagaimana mereka berupaya supaya pengguna itu mempertahankan interaksinya dengan media sosial, dengan mesin pencari gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan internet sehat tadi. Tadi kan dikatakan bahwa ada dampak negatif dari internet yaitu kecanduan. Nah, ternyata kalau teman-teman nanti perhatikan penjelasan di film dokumenter The Social Dilemma itu memang kecanduan itu memang dirancang gitu ya. Kecanduan itu memang dipersiapkan, memang dibangun supaya pengguna itu memang kecanduan mempertahankan jumlah interaksi, syukur-syukur meningkatkan jumlah interaksi dengan media sosial maupun mesin pencari. Ya, nah di sini teman-teman semua bahwa banyak di antara kita itu menggunakan layanan internet dengan intensitas yang bermacam-macam ya dalam satu harinya atau dalam satuan waktu tertentu gitu ya, dan kurang menyadari bahwa banyak privasi yang sesungguhnya diumbar gitu ya, di-share gitu ya. Nah, misalkan bagaimana iklan di internet itu bisa muncul saat kita menginginkan sesuatu ya, atau bahkan kita belum menuliskan sesuatu kok ada gambar gitu ya, ada video, ada iklan yang muncul di beranda kita gitu ya. Seolah-olah itu Google itu mendengar gitu, seolah-olah kita dimata-matai Google gitu ya. Mengapa bisa demikian gitu ya. Nah, sekarang teman-teman ketahui era digital gitu ya. Kita tinggal di era digital di mana ada data digital yang saat ini luar biasa banyaknya. Ya, ini yang memungkinkan untuk ditambang gitu ya dan diolah menggunakan kecerdasan artifisial untuk berbagai kepentingan. Nah, termasuk di dalamnya adalah aktivitas kita di media sosial gitu ya, aktivitas kita di mesin pencari. Jadi jejak-jejak digital yang kita torehkan, jejak-jejak digital yang pernah kita tinggalkan itu kan semakin banyak gitu ya. Apalagi kalau memang kita kegiatannya atau pekerjaannya sangat banyak terkait dengan penelusuran data, mencari informasi dan lain sebagainya, tentu kita dalam satu hari intensitas menggunakan mesin pencari sangat tinggi begitu ya. Nah, saat menggunakan media sosial atau saat menggunakan mesin pencari, sering ini kita seolah-olah si media sosial ini, si mesin pencari ini tahu apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, tampil iklan tadi ya, tampil video, tampil gambar yang seringkali sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena adanya data yang tadi yang secara sukarela kita sadari nggak kita sadari kita setor gitu ya. Nah, ini yang kemudian diolah oleh kecerdasan artifisial untuk memberikan apa? Untuk memberikan rekomendasi apa yang memang seharusnya disampaikan kepada si pengguna tersebut. Artinya apa? Artinya kita diprofil gitu ya. Artinya kemudian kita kita dipotret gitu. Kita dipolahkan dari histori kita selama ini menggunakan media sosial, selama ini kita menggunakan mesin mencari, sehingga apa? Sehingga akhirnya data itu diolah, dikembalikan lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi semakin sering pengguna berinteraksi, maka semakin banyak data yang bisa diambil, tentu saja ya, bisa diolah. Nah, kemudian itu akan diolah oleh kecerdasan artifisial, kemudian akan dikembalikan ke pengguna sesuai dengan profil si pengguna itu sendiri ya. Nah, jadi berapa lama nonton video gitu ya.
video seperti apa yang ditonton, jenisnya seperti apa, kemudian postingan apa yang disukai, postingan apa yang kita komentari gitu ya, postingan apa yang kita kasih emoticon gitu, postingan apa yang kita share, akun-akun apa saja yang kita ikutin gitu ya, itu nanti akan diolah. Jadi era saat ini mau tidak mau tidak bisa terlepas dari segala hal berbasis teknologi kecerdasan artifisial. Oleh karena itu kita perlu menyadarkan diri bahwa kita harus punya pengetahuan terkait bagaimana sistem itu bekerja. Supaya apa? Kalau kita tahu bagaimana sistem itu bekerja, maka kita akan bisa mengantisipasi dampaknya. Nah, hal itu yang perlu kita sadari bersama. Ya, ini ya privasi dan keamanan. Jadi ketika kita menggunakan mesin pencari tadi ya, saya jelaskan panjang lebar, Google itu mempelajari kita. Pada saat kita menggunakan media sosial, nah media sosial itu merekam apa yang kita torehkan, postingan apa yang kita buat gitu ya, caption seperti apa, gambar seperti apa, video seperti apa, misalkan ya, kemudian apa yang kita ikutin, apa yang kita share, apa yang kita like gitu ya, dan lain sebagainya ya. Oleh karena itu jangan terlalu mengumbar gitu ya di media sosial, galau kemudian bikin postingan tentang kesedihan dan lain sebagainya, itu sebenarnya tolong difikirkan ulang begitu ya. Kemudian ketika kita melakukan perjalanan, kita melakukan check-in, kita menggunakan map offline, itu si maps-nya itu sendiri mencatat banyak hal ya. Kita butuh gitu. Sehingga memang banyak hal itu yang tanpa kita sadari atau kita sadari itu kita menyetor data ya. Kemudian saat kita nonton video di YouTube gitu ya, kita suka nonton apa, konser kah, film kah gitu ya, berita kah dan lain sebagainya. Berapa lama kita nonton, kapan kita nontonnya dan lain sebagainya. Nah, jadi berbagai layanan di internet itu secara sadar maupun tidak kita sering memberikan banyak data. Nah, tidak hanya sekali, kita akumulasi saja total berapa data yang sebenarnya kita setor ke internet ya. Ya, jadi teman-teman, seberapa peduli sih terhadap data pribadi? Nah, terkait dengan bocornya data pribadi sangat banyak ya, sangat banyak berita terkait dengan itu. Khususnya di Indonesia saja itu sangat banyak gitu ya. Kalau terkait dengan yang di Facebook misalkan nomor kontak pengguna Facebook kan ternyata terekspos gitu ya, atau ada beberapa perusahaan gitu ya yang tanpa diketahui oleh pengguna Facebook ternyata data-data pribadinya digunakan untuk kegiatan politik dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman ketika teman-teman membaca berita terkait dengan keamanan data pribadi tidak hanya sekedar diterima gitu saja, tetapi kemudian apa yang harus teman-teman ubah gitu ya. Jadi itu sebenarnya menyadarkannya, itu sentilan bagi kita, mengingatkan bagi kita bahwa oh ternyata mungkin selama ini terlalu longgar gitu ya. Mulailah pada saat ini untuk peduli terhadap data pribadi. Jangan mudah mengumbar gitu ya. Ketika kita menginstal aplikasi itu juga harus cermat. Akadnya gimana sih? Kita konsekuensinya harus apa gitu dan lain sebagainya gitu. Jangan karena kita butuh kemudian kita yes aja gitu ya. Kita klik aja gitu ya dan lain sebagainya. Jadi karena memang nanti akhirnya kita sadar tuh ketika kita mendapat masalah gitu. Ya. Jadi teman-teman ini ada kebocoran data. Kebocoran data yang ada di internet gitu ya dengan berbagai platform aplikasinya gitu ya. Nah, sebenarnya kita harus peduli ya, akadnya bagaimana. Tidak sedikit gitu ya berita yang menyampaikan bahwa pemanfaatan data pribadi gitu ya yang itu kita isikan ketika kita melakukan
install aplikasi dan lain sebagainya. Oh, ternyata kok akhirnya disalahgunakan dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu sadari. Kita nggak mungkin akan nolak. Kita nggak mungkin akan menolak derasnya kemajuan teknologi ya. Tetapi kita harus peduli dong. Kita harus peduli terhadap keamanan data pribadi kita gitu ya. Oleh karena itu mana yang secukupnya saja. Tidak usah terlalu detail dan lain sebagainya ya. Ya, itu teman-teman perlu sadari. Nah, ada 5 hal yang perlu teman-teman perhatikan minimal ya. Ketika teman-teman akan melakukan suatu posting gitu ya, akan mengupload suatu materi atau konten gitu ya, pastikan bahwa yang diposting itu benar. Ya, jadi pastikan bahwa yang diposting benar. Karena nanti akan dampaknya kan akan panjang teman-teman ketika teman-teman memposting hoax gitu ya. Itu kan merugikan orang lain, memposting bullying gitu, memposting hal-hal yang menyakiti gitu, hal-hal yang merugikan gitu, hal-hal yang tidak benar itu jangan. Jadi postinglah hanya sesuatu yang itu betul. Kemudian bermanfaatkah? Jadi pastikan yang diposting itu bermanfaat. Ya, pastikan yang diposting itu menginspirasi. Jadi mengapa itu harus diposting? Ketika orang melihat itu, apa manfaat yang bisa dipetik? Apa sih inspirasi yang akan di-share? Energi positif apa yang diharapkan bisa diterima oleh orang yang menerima postingan tersebut dan lain sebagainya. Nah, kemudian pastikan juga yakin itu perlu diposting ya. Jadi satu, yakinkan bahwa itu benar. Yang kedua, yakinkan bahwa itu bermanfaat. Yang ketiga, yakinkan bahwa itu akan menginspirasi orang yang melihat. Yang keempat, bahwa itu memang perlu ya. Yang kelima adalah bahwa itu tidak akan menyakiti orang lain ya. Tidak akan mempermalukan orang lain gitu ya. Tidak akan mengkerdilkan harga diri orang lain, tidak akan menjatuhkan perasaan orang lain dan lain sebagainya. Jadi mari kita gunakan internet ini secara sehat, secara bijak ya. Sehingga apa? Sehingga mendatangkan manfaat ya, sehingga mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kerugian gitu ya dan lain sebagainya. Ya. Jadi teman-teman satu smartphone teman-teman itu banyak yang hidup ya di sana ya. Banyak aplikasi yang hidup di smartphone-nya teman-teman. Entah aplikasi yang baik-baik saja atau aplikasi yang sebenarnya dia juga mematai teman-teman ya. Jadi tanpa disadari kita dicermati gitu ya. Kapan kita tidur, berapa lama kita tidur, kita sudah lari berapa lama, seberapa jauh gitu. Kita beli apa saja, kita kemana saja gitu ya. Kemudian kapan kita beli tiket dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya itu hal yang berharga ya. Itu sangat bermanfaat ketika itu ditambang. Siapa pemilik datanya? Pemilik datanya tentu saja pemilik aplikasinya. Pemilik aplikasinya itu siapa? Tentu saja bukan kita sebagai pengguna. Kemudian ya yang si pengembangnya, yang memiliki aplikasinya. Kita bukan memiliki aplikasi loh teman-teman, kita itu pengguna aplikasi ya. Nah, oleh karena itu teman-teman ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menginstal apapun ke smartphone. Karena sekarang itu kita akan bingung gitu ya kalau kita ketinggalan smartphone gitu ya. Kita nggak bingung ketinggalan dompet gitu ya. Nah, oleh karena apa? Karena banyak sekali kegiatan kita yang akhirnya terwakili dalam sebuah smartphone ini gitu ya. Nah, sebelum kita menginstal apapun itu di smartphone-nya teman-teman, maka perlu untuk dicermati ya. Terkait pertama namanya information sharing. Nah, jadi misalkan teman-teman pinjol ilegal itu kan ketika menginstal mungkin yang menginstal kurang cermat. Sehingga apa? Sehingga tanpa dia sadari dia mengizinkan aplikasi itu untuk mengakses kontak phone kita ya. Jadi semua kontak yang ada di smartphone kita itu diakses oleh aplikasi pinjol. Nah, itu hati-hati. Kemudian adanya spam. Terkadang di beberapa pemanfaatan aplikasi kita dibombardir oleh iklan.
Nah, itu teman-teman juga perlu cermati. Nah, cermati juga adanya celah-celah keamanan. Ya, jadi cermati di masing-masing aplikasi bagaimana teknologi itu bekerja. Terjadi proses apa saja sih? Untuk apa kita perlu tahu? Supaya kita tahu celah keamanannya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa antisipasi. Kemudian perlu juga mengamati terkait dengan malware. Jadi program jahat yang salah satu kemampuannya adalah mencuri data pribadi. Di antaranya apa? Login dan password. Ya, jadi teman-teman perlu cermati, teman-teman tuh nyimpen login dan passwordnya di mana sih, gitu ya. Jadi karena banyak sekali aplikasi di mana login dan passwordnya beda-beda, misalkan, gitu ya, atau sama sekalipun, kemudian teman-teman ternyata nyimpennya di smartphone, gitu, misalkan dan lain sebagainya. Kemudian ya tadi ya terkait dengan kontak sharing, gitu ya. Tadi yang pinjol mengirim tagihan ke seluruh kontak gitu ya, kita nggak tahu ternyata nomor kita dijadikan apa, nomor penjamin misalkan dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang tidak kalah seriusnya adalah koleksi informasi pribadi ya. Jadi pengumpulan informasi DNA gitu, ini tidak menutup kemungkinan akan semakin banyak di masa depan, sehingga ini juga punya potensi ancaman keamanan. Nah, ini ya beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengikuti, bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, namun dengan tetap memperhatikan cara-cara yang sehat, cara-cara yang bijak, sehingga apa? Sehingga tidak menimbulkan kerugian. Utamanya tidak merugikan diri kita sebagai pengguna aplikasi berbasis internet. Ya, jadi teman-teman perlu kepedulian untuk melindungi data pribadi ya. Jadi sesungguhnya ada 3 lapisan mulai dari konten atau postingan atau data kita sebelum kita share di internet, entah di media sosial gitu ya, entah di aplikasi-aplikasi belanja gitu ya, di marketplace atau pemesanan tiket dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekarang itu kan hampir semuanya berbasis internet. Ada 3 lapisan dan sesungguhnya yang bisa melindungi kita hanya di lapisan yang pertama, yaitu apa? Yaitu sebelum kita tekan tombol enter, sebelum kita tekan tombol send. Itu kita masih punya kendali terhadap data pribadi kita. Tetapi ketika kita sudah ngeklik enter, ngeklik send gitu ya, maka data itu sudah bukan dalam kendali kita ya. Jadi yang pertama, di lapisan pertama sebelum kita ngeklik, sebelum kita menekankan jempol kita di tombol klik, tombol send, tombol yes, tombol share dan lain sebagainya ya. Setelah itu sudah bukan kendali kita. Itu datanya sudah dari data terbuka gitu ya, data publik. Siapa yang punya? Tentu saja aplikasinya yang punya. Kita berinteraksi dengan aplikasi apa? Nah, kita kan sebagai pengguna yang punya aplikasi itu nantinya yang akan bisa memanfaatkan data yang kita berikan. Kita bisa dipolakan perilaku kita bisa dipolakan karakter kita bisa dipolakan profiling kita dan lain sebagainya. Ya. Nah, yang berikutnya apa? Yang berikutnya setelah itu akan diolah semua yang kita punya, kita kemudian dikembalikan lagi ke kita sesuai dengan diri kita seperti apa gitu ya. Nah, oleh karena itu teman-teman bukan menjadi takut terhadap teknologi ya, tetapi memunculkan bentuk kesadaran, bentuk kehati-hatian gitu ya, sebelum kita memanfaatkan apapun itu. Ya, jadi apapun itu di satu sisi memang memberikan kebermanfaatan, tetapi di sisi lain pasti ada hal yang bisa jadi akan berdampak tidak baik terhadap diri kita. Nah, itu yang perlu kita antisipasi ya. Jadi sekali lagi teman-teman perlu kesadaran untuk melindungi data pribadi ya. Jadi gunakanlah internet secara sehat, gunakanlah internet secara bijak gitu ya. Supaya apa? Supaya itu akan mendatangkan kebermanfaatan. Saat semua sudah terkoneksi,
dan semua kegiatan manusia bisa dimesinkan, maka sesuatu yang tidak bisa di AI-kan, ya, sehingga sesuatu yang tidak bisa diolah oleh kecerdasan artifisial, yang tidak bisa dirobotkan, tidak bisa diotomatisasikan, maka akan memiliki nilai yang unik, ya. Jadi nilai itu akan berharga. Nilai itu akan sangat membantu kita dalam berinternet secara sehat, ya. Jadi teman-teman harus selalu meningkatkan wawasan, harus selalu meningkatkan pengetahuan, ya, terkait teknologi pada saat ini. Jadi sebelum memanfaatkan sesuatu, sebelum menggunakan sesuatu, sebelum menginstal apapun itu perlu punya pengetahuan terhadap apa yang akan diinstal, ya. Terjadi proses apa di belakangnya, ada teknologi apa sih, dan lain sebagainya, dan bagaimana akadnya, ya. Jadi apa yang harus kita berikan, apa yang harus kita setorkan, apa yang harus kita share sebagai syarat kita bisa menggunakan aplikasi itu, misalnya. Nah, itu harus bijak. Teman-teman sudah dewasa harus bisa memilah dan memilih mana yang memang bisa digunakan, mana yang sebaiknya itu dihindari. Nah, jadi perbanyak wawasan, perbanyak pengetahuan, perbanyak bentuk kepedulian terhadap diri sendiri dan sekitar, ya teman-teman. Memperbanyak silaturahmi, memperbanyak persahabatan supaya bisa kita saling mengingatkan, kita bisa saling men-share update pengetahuan dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga tentu saja tumbuh kebijaksanaan dalam diri teman-teman dalam berinternet secara sehat. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.